Al-Quran, tilawatul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita baca mendapat pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seperti ini kita jangan kita hilangkan, insya Allah, dan kita teruskan dengan keturunan kelak anak kita dan cucu kita. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kegiatan ini kita salah satu Allah halatul zikir menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat serta salam tidak lupa kita hancurkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan pengikut beliau yang setia sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul di sini, alhamdulillah terlaksana juga kegiatan kita perdana kita untuk ibu-ibu, kegiatan pengajian yang insya Allah dengan kegiatan khatamul Quran kita. Ini kegiatan ini sangat bermanfaat dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum tentu bisa membaca Quran sepenuhnya di rumah, bahkan belum tentu juga kita baca Quran khataman Quran selama 30 hari di bulan suci Ramadan. Karena apa? Saya mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh istimewa ini, di bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah. Maka jangan kita sia-siakan selama bulan suci Ramadan ini, karena kegiatan khatam Al-Quran kita sangatlah bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kaji sebelum Ramadan dari mulai Al-Quran sampai pertengahan Al-Quran. Nah, kita tahu setelah kita kaji, setelah kita baca, kemampuan kita salah satu adalah kita mengamalkannya adalah di bulan suci Ramadan. Kadang-kadang kita setiap hari kaji Al-Quran, setiap hari belum tentu dapat satu lembar, belum tentu kita dapat seperempat Al-Quran kita baca. Tetapi dengan kegiatan seperti ini di bulan Ramadan, kita giat, ingin, gemar, semangat untuk membaca Al-Quran. Bahkan sudah sholat kita baca Quran, waktu kosong kita baca Al-Quran. Itulah keberkahannya bulan suci Ramadan. Satu ayat yang kita baca dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya satu Al-Quran, satu huruf Al-Quran kita baca mendapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang dimaksud alif, lam, dan mim, tapi satu huruf yang kita baca mendapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca ada yang 1 juz, ada yang baca 2 juz dalam Al-Quran. Masya Allah, berapa huruf yang sudah kita baca? Berapa huruf yang sudah kita baca dalam satu Al-Quran? 1 juz Al-Quran, 2 juz Al-Quran, berlipat-lipat ganda yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita jangan tertipu oleh nafsu yang ada dalam diri kita, bahwa kita baca Al-Quran insya Allah dengan niat pertama tilawatul Quran, membesarkan itu bulan suci Al-Quran, bulan suci Ramadan, dan mendapat terakhir pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ini, bukan karena itu, mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dalam hadis Nabi bersabda, barang siapa yang telah berpuasa di bulan suci Ramadan imanan karena beriman kepada Allah, wa ihtisaban karena mengharap ridha Allah, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha dan pahala, wa ihtisaban mengharap ridha di bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya, Bu. Diampuni dosanya, Bu, dosa yang telah terdahulu. Tetapi kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan serta berpuasa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan pahala berlipat ganda kepada hambanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah biqiyamihi sholatul tarawih. Yang dimaksud adalah apa? Bil qiyam, berdiri melaksanakan. Yang dimaksud adalah sholatul tarawih, sholat sunnah tarawih. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat sunnah tarawih, sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad apabila tidak ada uzur syar'i sama sekali. Sholat tarawih, kemudian puasa tapi tidak sholat tarawih, puasa kemudian sholat tarawih tapi tidak puasa juga, kebalik juga. Berduanya harus beriringan, berpuasa serta sholat tarawih. Insya Allah berapa mampu kita, mahari ke 10 hari ke, kata orang tua dulu kayak nampal jadilah, ikak sholat jam katanya 5 hari jadilah, kayak nampal zakat fitrah katanya, kata orang tua dulu kan. Iya ya disuruhnya ya, jadi marani sama sekali kalau ada sholat tarawih. Ya sekali apa dan berani orang tua dulu kalanya sholat tarawih kalau 5 hari 10 hari jadilah katanya, kayak anu zakat fitrah katanya. Ya saking itu orang tua dulu itu menganjurkan sholat sunnah tarawih tadi. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di bulan suci Ramadan ini juga disebutkan hadis dhaifnya adalah apa? As-shaumu an-naimu, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tidurnya orang berpuasa salah satu ibadah. Di sini dijelaskan ini hadis dhaif untuk gemar aja, untuk jangan kita ibadah tersebut adalah walaupun disebut ibadah tidur terus ya, waktu kosong tidur zuhur tidur, puasa bangun tidur lagi. Jadi jangan kita gunakan hal-hal yang seperti itu. Tidur boleh, tapi jangan tidur terus, ada waktunya. Maka puasa termasuk adalah salah satu bernilai ibadah. Dia jangan lupa baca Qur'annya, waktu kosongnya dimanfaatkan. Kemudian wasaumuhu wa kalamuhu tasbih, diamnya orang berpuasa itu tasbih.